akan disampaikan oleh Imawan Albi Maulana. Kepada yang terhormat, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Umum KIMM FAI Mawan Basit. Saya hormati Dimisioner KIMM FAI Imawan Fadli. Saya hormati Ketua LM3 Mawan Gofur, dan yang saya banggakan para kader-kader IMM, Kota Tangerang. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bukan beribu-ribu nikmat, bukan berjuta-juta nikmat, melainkan nikmat yang begitu sangat banyak yang tidak kita bisa hitung nikmatnya. Tak lupa salawat teriringkan salam, tak lupa kita haturkan kepada kehariban kita Nabi besar Muhammad Rasul tauladan, manusia pilihan yang telah mendobrak pintu-pintu kebatilan. Kawan-kawan sekalian, berdirinya saya di sini karena amanah yang diberikan oleh petugas LM3, makanya saya berdiri di sini yang akan menyampaikan beberapa patah kata mungkin yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, berdiri saya di sini ingin mengingatkan kembali kepada kita semua yang sejatinya sebagai manusia, karena al-insanu maka anil foto manusia, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu saya berdirinya di sini menyampaikan beberapa kata, ingin mengingatkan khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk para kawan-kawan semua. Nabi SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib untuk umat muslim khususnya. Sudah jelas kita sebagai kader IMM mempunyai jargon unggul dalam intelektualitas. Kita bisa samakan artinya dengan keilmuan, bahwa intelektual itu sama dengan keilmuan, yang berarti unggul dalam keilmuannya, unggul dalam kecerdasannya, bisa dibilang seperti itu. Yang perlu kita luruskan di sini bahwa kita kuliah atau masuk ikatan mahasiswa Muhammadiyah, niat yang paling utama adalah menuntut ilmu. Karena sudah dijelaskan tadi pada sabda Nabi bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Kalau niat kita sudah salah untuk masuk kuliah di UMT tercinta ini atau masuk ke UMM ini, kalau tujuannya bukan untuk menuntut ilmu, untuk apa gitu? Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban untuk setiap muslim. Apakah kita di sini sebagai mahasiswa kuliah di perguruan tinggi hanya untuk mendapatkan selembar kertas yang bisa kita sebut sebuah ijazah? Sebenarnya yang mahal itu bukan ijazah, kawan-kawan. Yang mahal itu adalah ilmunya. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah niat untuk kuliah, untuk ber-IMM hanya untuk mencari ketenaran saja. Tidak. Melainkan kita untuk menuntut ilmu. Itu yang paling utama.
Karena kalau niat kita sudah salah, maka yang kita dapat itu sia-sia karena niat kita sudah salah. Gitu. Yang perlu garis bawahi tadi bahwa kita masuk kuliah, masuk UMM adalah tujuan utama kita untuk menuntut ilmu. Yang tidak lain tidak bukan. Perlu kita garis bawahi kembali, yang diwajibkan adalah untuk menuntut ilmu. Masalah bisa mengerti atau mendapatkan ilmu itu tidak wajib. Di sini sudah jelas yang diwajibkan adalah menuntut ilmunya. Masalah kita bisa atau enggak itu tidak wajib. Begitu teman-teman. Selain dari unggul dalam intelektualitas, IMM juga anggun mempunyai jargon yang sama, yaitu anggun dalam moral, intelektualitas dan moral. Di sini selain ilmu tidak kalah penting, yaitu moral, akhlak. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sini artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari dijelaskan dalam Al-Quran bahwa suri tauladan yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Karena kita harus mencontoh sikap-sikap dari sifat-sifat dari Rasulullah SAW yang 4, sidik, patonah, tablik, dan amanah. Itu yang paling penting. Kita bisa dikatakan anggun dalam moral jika kita bisa mengamalkan 4 sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau kita sebagai kader IMM, sebagai mahasiswa tidak bisa menerapkan sifat-sifat yang 4 itu, maka kita tidak bisa disebut orang yang anggun dalam moral. Gitu kawan. Baik lagi ke ilmu, bahwa jika kita tidak menuntut ilmu, maka kita tidak akan bisa mencapai yang namanya unggul dalam intelektualitas. Kenapa diwajibkan umat muslim untuk menuntut ilmu? Karena agar umat muslim tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang kafir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam Mahfuzat dijelaskan unzur maqala wala tanzur manqala. Tapi di sini saya ingin agak merevisi sedikit. Unzur maqala wala tansa manqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lupa siapa yang mengatakan. Terima kasih. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Imawan Aldi. Balik selanjutnya Yani Mawati Riana Fajarwati. Pada Mawati Riana Fajarwati, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Imawan Nasib Muhammad Yusuf. Yang saya hormati Ketua Lembaga Muballigh Mahasiswa Muhammadiyah Imawan Gufur, dan yang saya hormati Demisioner Fakultas Agama Islam Imawan Muhammad Fadli, dan yang saya banggakan Imawan dan Imawati sekalian. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syai'ati a'malina ma yahdihillahu wa la hadiyalah wa la mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita nikmat banyak, yaitu nikmat Islam, ihsan, dan iman. Salawat serta salam yang kita junjungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Di sini saya akan membagi sedikit tausiah, yaitu menjaga lisan. Terkadang menjaga lisan memang sangat sulit untuk dilakukan, kecuali orang-orang beriman yang menjalankan perintah Allah dan meyakini akan adanya hari akhir, yaitu hari penuh pertimbangan dan pembalasan. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan merupakan salah satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat yang begitu besar, bentuknya kecil dan halus. Namun di situ juga mendapatkan kebanyakan kebaikan dan keburukan. Amat besar pengaruhnya terhadap yang positif maupun yang negatif dalam kehidupan seorang muslim. Membahas tentang lisan, ada salah satu nasihat yang sangat berharga dalam hal menjaga lisan. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tuntunan kita sebagai mana hadis yang berbunyi, barang siapa yang berfirman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Uqbah bin Amir berkata, Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Lalu beliau menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu karena penuh zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal. Berhati-hatilah terhadap lisan, karena ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui apa yang kita perkarakan dengan pasti, sebaiknya diam saja. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan atau gurauan, karena di akhirat kelak akan dipertanggungjawabkan nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada keutamaan dalam menjaga lisan, yaitu 1. Memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim, 2. Dijanjikan surga, 3. Dijauhkan dari neraka jahanam, 4. Dijauhkan dari kebinasaan, 5. Meningkatkan iman, 6. Amalan sedekah yang mendatangkan pahala, 7. Menghindari sifat keras hati, 8. Menyelamatkan diri dari dosa, 9. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10. Memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Maka sedari itu pentingnya menjaga lisan. Mari kita selalu menjaga diri dari ucapan yang tidak bermanfaat seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain, maupun berbohong dan memfitnah. Banyak berbicara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Jika kita tidak mampu untuk menjaga semua itu, maka lebih baik diam, dan dia merupakan pilihan bijak dan menyelamatkan baik dunia maupun akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Imawati Riana. Kembali yang selanjutnya yaitu Imawan Hilal Ibrahim. Waktu dan tempat saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati panitia LM3 dan yang saya banggakan Himawan dan Himawati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dalam kehidupan, nikmat sehat, nikmat ilmu dan yang lainnya. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita anturkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit hal perihal doa. Pada umumnya, seorang hamba mencari Allah itu pasti karena ada masalah. Ada hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba sehingga ia mencari Allah. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah, ini ayat bercerita tentang hamba yang mencari Allah. Nabi Muhammad dapat firman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Jadi Allah itu nggak usah dicari, karena Allah sudah dekat. Namun yang jadi masalahnya sedekat apa Allah sama kita. Jadi Allah itu dekat apabila kita dekat sama Allah. Kalau kita sudah dekat, maka dilanjutkan, ujibu da'watat da'i idza da'ani. Pasti Allah jawab doa kalau ada yang berdoa sama Allah. Mustahil, jadi mustahil kalau ada doa yang tak terjawab. Tapi kenapa? Doa itu ada tiga jalan doa dikabulkan oleh Allah. Nah, sebelum membahas jalan-jalan Allah menjawab doa kita, maka kita harus tahu kenapa doa itu tertangguhkan oleh Allah. Jadi kita tuh harus husnuzon sama Allah. Mungkin barangkali ada suatu hal yang haram dalam diri kita sehingga menyebabkan doa kita tertangguh. Jadi bukan terkabul. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang doa tadi. Jadi tidak ada doa yang tidak terkabul oleh Allah. Namun ada penyebab doa-doa itu ditangguhkan oleh Allah. Seperti tadi yang saya katakan, ada sesuatu yang haram dalam diri kita yang menjadi penyebab sehingga doa-doa tersebut bukan tidak dikabulkan, namun ditangguhkan. Lalu ada cara Allah mengkabulkan doa. Yang pertama, doa tersebut langsung seketika dikabulkan, langsung dibayar tunai sama Allah. Hari itu doa, tak lama kemudian dijawab sama Allah, dikasih. Yang kedua, ditunda sampai kita sanggup menerimanya. Misal kita doa apa yang kita pengenin, pengen kita cepat terkabul, tapi kata Allah, tunggu sampai kamu sanggup menerimanya. Misal ada anak minta motor sama emaknya, "Mak, minta motor." Kata emaknya, "Iya, insya Allah."
Emaknya doa sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba motor untuk anak hamba biar bisa berangkat sekolah. Karena anaknya nggak pede, teman-temannya naik motor, dia jalan kaki. Lalu lama dikabulinnya sama Allah. Bukan Allah tidak mengkabulkan, namun tunggu sampai waktu si anak siap untuk menerima motor tersebut. Karena mungkin saja jika dikasihnya cepat, kan tahu sendiri anak sekarang gitu kan, naik motor depan rumah orang, geber-geberan, depan sekolah, depan cewek, geber-geberan. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa itu diganti dengan apa yang kita inginkan, diganti sama Allah dengan apa yang kita butuhkan. Kita minta motor Ninja, dikasihnya Supra. Kita minta Supra, dikasihnya Mio. Jadi pengkabulan doa itu bersanding dengan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terkadang juga kita itu lupa atau tidak sadar bahwa apa yang kita minta sudah dikabulkan. Namun tadi cara pemberiannya itu menurut apa yang menurut Allah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sudah diberikan namun masih saja meminta, itu namanya kurang bersyukur. Terkadang kita sering meminta namun sampai lupa bersyukur. Meminta terus sampai lupa untuk bersyukur. Atau kita tidak mengukur diri, kita mintanya tinggi-tinggi, sementara ibadah kita masih kurang. Yang berikutnya, pengkabulan doa itu sendiri tergantung sikap kita. Yang pertama, kita harus sabar berdoa. Sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu suatu yang dibenci. Para ahli tafsir menafsirkan secara luas ayat ini. Berperang di sini maksudnya dalam berdoa menurut ahli tafsir. Salah satu tafsirannya itulah berperang dalam berdoa. Apa yang diperangi dalam doa? Rasa ingin cepat terkabul. Pengen doa cepat terkabul, mikir, ya Allah ini kok kenapa belum dikabul-kabulin. Nah itu harus diperangin. Atau mikir, ya Allah kok nggak dikabulin. Nah itu harus dilawan. Nggak boleh muncul sifat tidak dikabulkan. Jadi cepat lambatnya doa itu juga tergantung niat. Misal apa? Misal ada minta jodoh lah, sebut nama, boleh kan? Misal ada Imawan suka sama Imawati, minta, ya Allah, saya mau dia jadi istri saya. Niatnya ibadah, boleh. Semakin baik niatnya, semakin cepat dikabulkan oleh Allah. Namun itu tadi, Allah nunggu waktu kita siap menerima pengkabulan doa itu. Jadi semakin baik niat, semakin tulus niat, semakin ikhlas doanya, semakin insya Allah semakin cepat. Niatnya baik, ya Allah mau minta jodoh gitu, insya Allah ya percepat. Tapi kalau niatnya enggak, beda lagi. Ya Allah, jadi dia pacar saya, nah itu beda, nggak boleh. Yang kedua, doa yang tergesa-gesa, kita nggak boleh tuh doa yang tergesa-gesa. Minta buru-buru, maksain ya Allah. Jadi kita tuh maksa Allah. Ya Allah kabulin ya Allah, cepetan saya butuh. Kita merasa butuh, tapi Allah beda lagi. Allah bilang, ente belum siap, belum butuh. Maka jangan berburuk sangka sama Allah. Ada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim nomor 4916. Itu dalam hadis itu Nabi bersabda, kita jangan tergesa-gesa sampai berpikir ada pikiran doa itu tidak terkabulkan. Hati-hati kalau ada ucapan, ya Allah kok doanya nggak terkabul, ya Allah udah lupa saya. Nggak boleh. Istighfar ente.
Gak boleh tuh nyebut, ya Allah kok doanya nggak dikabul-kabulin. Maka dilanjutkan dalam hadis itu disebutkan doa itu kalau didoakan lagi, tapi sebelumnya udah bilang, ya Allah kok nggak dikabulin. Nah, di doa yang kedua sampai doa seterusnya nggak bakal dikabulin, nggak bakal dijawab sama Allah, karena dia udah seuzon sama Allah, gitu. Jadi yang perlu diperhatikan dalam berdoa adalah ucapan, niat, dan keikhlasan. Mungkin barangkali itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Imawan Hilal. Telah di penghujung acara kita pada malam Ahad ini. Terima kasih kepada kawan-kawan Imawan dan Imawati yang telah bisa hadir menyempatkan waktunya untuk mengupgrade dirinya di acara LM3 ini. Saya punya kalimat sedikit ya. Jangan menjadi seperti batu, jadilah seperti kayu. Jangan malas mencari ilmu, karena nantinya akan dungu. Syukran. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.